lagi di podcast Pulang Kantor. Hari ini kita mau ngomongin soal pengalaman horor ketika syuting. Gitu. Di sini udah ada gue, Leo, anak magang. Dan di sebelah gue udah ada siapa? Mau kenalin atau gue? Gue Suka, associate producer di Studio Antelope. Di seberang saya sudah ada yang mulia. Ini di Pertuan Agung ya. Iya. Ketua Yayasan Antelope. Ya, ini gue lupa namanya siapa, Mas Kabonge ini. Joshua. Yang main Joshua ini. Jangan percaya guys. Beda banget. Itu selalu di sini udah ada Anjay juga, videographer. Oke, ngomongin soal horor, gue mau buka dengan sebenarnya kalian percaya nggak sih sama horor gitu atau hantu gitu, konsep hantu, mengenai keberadaan hantu tuh? Tanggapan lo gimana soal itu? Dari siapa dulu nih? Siapa nih? Gambreng. Dari Suka dulu lah. Suka dulu kali ya? Oke. Pengalaman hidup paling pendek. Enggak, kalau dilihat pengalaman dulu gue dong. Iya. Tapi lo dulu deh. Oh iya. Kan tampak lebih muda. Iya deh, oke ya. Kalau gue sih percaya sih, karena ya gue kan gue Buddhis gitu, jadi di ajaran agama gue juga mempercayai bahwa selain alam manusia ini ada banyak alam-alam lainnya gitu. Oh, oke. Pendekatannya agamis ya. Baik, bagus. Tapi gue secara personal percaya. Oke. Dan udah pernah ada pengalaman soal itu juga, makanya kemudian itu lo jadi oke, kayaknya emang ada nih beneran gitu. Iya sih. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada serupa gitu atau gimana? Lo dulu deh, Bung. Kalau gue sih percaya satu, karena nggak tahu sih, dulu sih kayak pas zaman kuliah gitu gue sering kayak searching tentang dunia lain gitu. Jadi gue tuh kayak percaya tuh manusia itu kan katanya kan punya 3, makanya makhluk paling mulia kan, tubuh, jiwa, sama roh. Saat lo meninggal tuh tubuhnya mati, rohnya naik, jiwanya ketinggalan di sini. Waduh. Katanya seperti itu. Filosofisnya. Iya. Boleh ya. Konsepnya seperti gitu. itu ya. Nah, itu yang tertinggal di sini katanya, yang tidak naik kemana-mana. Makanya kan katanya kabarnya mereka tuh lebih rame lah daripada kita. Iya. Kalau kita bisa ngelihat katanya. Iya. Jadi basically percaya sih. Iya. Dan kalau gue sendiri juga, gue tuh sebenarnya pengen nggak percaya gitu. Maksudnya kayak ya udah itu nggak ada lah. Selama ini orang cerita, gue cuma menanggapi oh ya mungkin itu cuma cerita atau dia halu. Pasti gue selalu menalar gitu loh setiap ada kejadian. Tapi gitu. apa yang membuat lo percaya akhirnya nih? Ya cuma pada akhirnya bersinggungan dengan mereka, baik secara fisik ngelihat langsung gitu, atau juga kayak dari gangguan-gangguan yang gue nggak bisa nalarin tuh akhirnya memaksa gue untuk percaya gitu pada akhirnya. Mau nggak mau ya? Iya, dan biasanya gangguan apa yang paling sering kalian alami gitu? Suara Ya, sih suara. paling standar. Tapi Ada kalau suara. gue pribadi sih kadang ini ya, apa ya, gue sebutannya apa sih yang benda-benda digerakin kayak gini nih? Apa tuh? Apa lagi? Kayak telekinesis gitu. Telekinesis kita yang ngegerakin. Gue Apa lupa ya? ada sebenarnya. Ada kan. Jadi sebenarnya. kayak Ada. benda-benda gerak gitu. Ah. Terus tiba-tiba apa jatuh, apa ini jatuh gitu. Mostly tapi manusia kebanyakan suara kalau yang nggak bisa lihat ya. Rata-rata suara atau penampakan juga. Mungkin sekarang kita tarik ke syutingan kali ya, kasus syutingan gitu. Oke. Pertama kali lo ngalamin, lo masih ingat nggak kejadian ini gimana? Gue mungkin nanya Bungnya dulu kali. Dari yang Iya, udah yang dibilang sudah. dari zaman cutnya Din. Gue udah Adin. Dari zaman Jangan cuy Adin. Pertama kali ya kalau di syutingan tuh zaman gua lagi syuting TA kuliah. Tahun berapa? 1981. Kasih tahunnya dong. 1981. Sebelum itu ya. Kayaknya waktu gue juga belum ketemu deh. Apa sebelum merdeka? Itu sekitar tahun 2000, pokoknya gue ingetnya patokannya itu Gunung Pancar tuh mulai terkenal tuh, mulai pakai buat syutingan si Rio Dewanto tuh filmnya, gue lupa nama filmnya, Modus anomali. Iya. Nah itu kan nggak lama terus kita TA, kita udah syuting di Gunung Pancar tuh, itu nginep tuh, jadi kayak kita syuting waktu itu biasa kru mahasiswa lah, kayak sekitar 15 orang gitu. Gue masih ingat banget posisinya tuh kita nyewa lokasi yang buat buat kemah, jadi kayak kotak besar gitu. Waktu itu Landai gitu ya. ya landai. Nah terus naik sedikit
jadi kayak ada tangga gitu, bener-bener real tangga gitu dibangun sama manusia. Dari tangga ada toilet, naik lagi ke atas ada perumahan, bukan kayak rumah, kayak hall yang gede gitu, pokoknya ngeplongnya, tapi bentuknya bangunan. Nah kita tuh sewa memang jadi itu satu set memang disewanya. Nah kita tuh tidur di atas ya toilet, abis itu kita setnya tuh di bawah. Set kita tuh waktu itu kayak gue bikin dulu masih nge-art gitu, masih bikin pintu, jadi kayak pintu kemana saja Doraemon gitu, tapi ada 3, gue ngebangun kayak gitu. Nah terus udah kita datang ngeset malam tidur. Nah kan karena kosong gitu kan ruang satu plong itu, ya udah tidurnya tuh yang kalau misalnya kita tuh udah nggak pakai, kan udah nggak ada bantal gitu, kita pakai tas, jadi kan kayak tidur aja gitu, misalnya ini gua nih sampingnya, nah anjay gitu. Terus udah tuh tidur tuh pokoknya satu semua tidur. Terus pokoknya nggak ada kejadian apa-apa lah hari pertama gitu, sampai kita ngeset sampai malam karena udah gelap juga, nggak ada penerangan, kita stop makan apa segala udah tidur. Nah subuh itu gue inget tuh, subuh gue pasang waker itu karena kita kerupal jam 6, gue pasang jam 5. Terus deh gue tidur, bangun kayak biasa gini. Dia bilang, wah anak-anak pada belum bangun nih. Terus kan merasa kayak anjing paling pagi gitu kan, ada kebanggaan ya. Terus gue liat anak-anak, samping gue kebetulan ada waktu itu dia tuh, gue lupa waktu itu si Rege jadi apa gitu, kayaknya kamera atau semacam itu gitu. Ada samping gue, dia memang tidurnya samping-sampingan, jadi gue sama Rege. Udah terus gue kan tadi di atas ya, terus gue ke toilet kencing. Toilet biasa kencing, biasa serangan fajar gitu kan, laki ya, dingin kan. Terus udah selesai kayak gitu, terus gue ngeliat, oh udah ada anak-anak di set kayak gitu, oh udah ada orang di set gitu. Terus gue pikir ya udahlah kayak gitu, gue turun kayak siapa nih yang lebih pagi daripada gue gitu kan. Ada ego itu suka challenge. Nggak tahu ya, pas gue turun itu udah 90% kru termasuk si Rege itu udah di set. Terus jadi yang agak kesiangan sebenarnya gue. Jadi anak-anak tuh nah itu pas akhirnya gue naik kan ke atas, gue masih berpikir gini, di sela-sela gue serangan fajar itu udah pada turun. Terus gue tanya, kayak dari jam berapa lo? Gue gak bisa tidur lah, intinya kedinginan apa segala. Gue jam 3 udah bangun, jadi intinya kayak hampir bisa dibilang gak tidur gitu. Biasalah masih mahasiswa kan, yang gak tidur gak apa-apa gitu kan, yang penting syuting jalan terus gitu. Terus anjir, gue mulai kayak oke tenang dulu. Di pikiran gue mungkin samping gue tadi bukan si Rege, karena kan namanya baru bangun, ada satu kru lagi. Tapi pas gue naik ke atas, itu kru sisa 2 orang yang masih tidur. Jadi tiba-tiba ruangannya kosong, tiba-tiba hilang anjir. Jadi kayak diduplikat gitu banyak. Tapi ya salah satunya ada waktu itu direkturnya waktu itu Monica Teja kayak gitu. Jadi itu udah pada di set. Tapi waktu itu lu liat orang gitu, maksudnya ya Orang, udah orang, ini orang, tidur orang, gitu kan. Kan kalau kita ada tidur gitu di tempat dingin kan yang pakai kaos kaki, terus yang pakai selimut tuh yang sampai tutup muka gitu. Jadi gue pas ngebangun kayak hampir mau ngalahin mereka gitu kan, kayak misi-misi gitu kayak anjir pada belum bangun. Tapi lu sempat berinteraksi sama? Tidak. Nggak ada sama sekali? Karena gue pikir ya orang lagi tidur, satu capek, jadi gue nggak ganggu. Terus yang kedua memang ya serangan fajar, gue mesti buru-buru ke toilet gitu, udah terlalu dingin. Pas itu gue kayak gue merenung dulu, sampai gue tanya 3 kali kalau nggak salah pas syuting tuh, lu tadi bangun jam berapa gitu. Terus gue akhirnya pas pulang dari Gunung Pancar gue baru cerita ke anak-anak. Jadi ya kayak duduk dekat gitu deh. Itu sih yang paling kayak kencing. itu pas di set ada Rege, gue masih kayak ini orang kok tiba-tiba nih orang udah seger banget ya. Kalau langsung siap tuh ya. Iya langsung siap, langsung kayak udah setting kamera gitu kayak. Tapi sempat diinin nggak, kayak dikasih tahu sama orang-orang sana kayak kalau ini bakal kejadian gitu loh? Enggak. Soalnya kita datang kan, kita nyewa, terus kan Gunung Pancar waktu di zaman itu kayaknya belum hits ya. Maksudnya kita tahu pun gara-gara film kan. Kayak gitu, belum yang kayak tempat banyak orang tahu gitu. Jadi kayak nggak ada omongan apa-apa sih. Cuma memang ada yang bilang itu apa namanya, di situ tuh banyak sajen, kayak di Batu Wadu Gede tuh banyak sajen, katanya ya jangan dianeh-anehin lah, biasa banyak ada. Ya kita sih tidak melakukan yang aneh-aneh, cuma yang dan untungnya sih nggak kenapa-napa, kru nggak ada yang kenapa-napa gitu, syuting semua lancar, nggak ada yang cuma lo, berarti ini pengalaman lo doang gitu? Pengalaman gua kayak sih duplikat, terus banyak lagi kayak serem banget sih. Iya, kayak kalau lu duplikat satu gitu ya, misalnya Anjay doang masih mending kalau ini satu kru semua ya. Gua nge-hang sih kayaknya. Ya tapi kan bentukannya kayak manusia, jadi lu gak akan bisa berpikir bahwa itu. Iya, untung aja sih, gua biasanya orangnya iseng kan. Iya. Tapi gua
mikir baru bangun masuk. Coba dia. kalau lu bangunin beda cerita tuh. Iya, Beda cerita dong. Mungkin cerita yang sekarang beda. Tapi nyambungin pengalaman dia ya, ini gue juga mau cerita dari perspektif gue. Nah, ini biasanya kalau misalkan gue melihat penampakan itu tuh berasanya tuh kayak gitu, kayak orang beneran. Gue tuh susah banget ngebedain ini tuh hantu atau bukan. Jadi setiap kali ditampakkan, gue selalu melihat itu adalah figur orang. Sampai akhirnya gue harus nanya, itu siapa? Pas gue nanya dia nggak lihat gue baru tahu kalau itu bukan setan gitu. Jadi kayak kalau nonton film Six Sense, ya kayak gitu tuh, model-model kayak gitu tuh, kayak bingung gitu. Nah sampai pada akhirnya gue ngebantuin syutingan temen gue. Ini tuh interval waktunya semester 5 gitu. Gue jadi astrada di situ. Di sebuah rumah punya temennya, rumahnya tuh udah tua gitu. Di halaman rumahnya itu tuh ada pohon beringin gede banget. Gue juga mikir bingung juga ngapain ada orang nanam pohon beringin depan rumah gitu. Terus ya udah akhirnya kita syuting di situ selama 2 hari. Hari pertama tuh nggak ada masalah. Sampai pada akhirnya hari kedua maghrib jam 6 gitu, jam 6:30, 7. Karena di dalam rumah tuh banyak banget orang lalu lalang, kru segala macam, ada guard juga di situ, masang-masang lampu. Akhirnya gue sama sound, temen gue yang sound keluar. Terus seinget gue tuh kayaknya dikasih tahu gitu sama siapa ya, gue lupa. Pokoknya kalau misalkan maghrib jangan keluar, terus lisannya dijaga, maksudnya jangan ngomong kasar. Cuma Dan siapa lu melarang itu. Cuma siapa yang bisa menahan Iya. omongan kasar ketika Iya. lo syuting panas terus capek gitu kan. Jadi ya udah gue keluar, omongan pertama kali yang gue ucapkan, alah anjing capek banget di situ panas gitu. Tapi ya gimana ya, gue panas banget Jul, sumpah. Normal. Ngobrol berdua nih, gue di luar tuh berdua doang, jadi dia nggak ada yang lain gitu. Tapi ini masih di area rumah ya. Terus lagi ngobrol-ngobrol, terus dia juga cerita tadi pas lagi dia kan sebagai soundman gitu. Dia juga ngedengar ada yang manggil nama dia. Cuma ya udahlah, itu cerita lewat aja gitu. Saya pada akhirnya di sebelah kiri ketika gue ngomong sama dia itu tuh ada sebuah tenda untuk green room gitulah, naruh asisten dan segala macam itu. Biasanya ada guardnya tuh duduk di situ, nunggu di situ. Terus pas gue lagi ngobrol, gue ngeliat situ ada satu orang gitu, cowok pakai topi, duduk tuh begini, nyender di situ. Itu agak aneh juga karena kan gelap malam dan bawah tuh rumput gitu. Jadi kayak ngapain orang ini di sini kan? Terus gue nanya sama Jul, itu ada orang suruh masuk aja, ngapain duduk di situ malam-malam sendirian gitu kan? Terus dia ngeliat gini, mana nggak ada siapa? Itu ya lagi duduk gitu, gua ngomong gitu, itu lagi duduk, suruh masuk aja, kasihan maksudnya yang lain kan pada di dalam ya, jadi kayak ya udah, terus dia kayak diem aja. Udah gitu gua baru tahu kayak oke, gitu. Kayak udah gua masuk deh anjir, gue capek banget. Tapi itu ya kayak gitu, gua sering banget kejadian. Tapi waktu itu temen lu bisa ngelihat apa yang lu lihat nggak? Nggak bisa, makanya nggak ada. Makanya dia cuma ngomong udah ya diem aja, keep sendiri aja gitu. Oke, dari situ gue baru tahu gitu kalau bukan orang aku kira orang. Gitu, gue sering banget sih kayak gitu. Kalau lo gimana? Gue sebenarnya jarang banget sih ngalamin yang kayak gini di syutingan ya, soalnya kan untungnya gue juga kayaknya belum banyak syuting di tempat-tempat yang aneh-aneh gitu. Nah tapi kemarin itu tuh pas ada satu project kita syuting di Buperta Cibubur tuh. Nah itu memang terkenal. iya kan. Nah dari namanya udah tahu tuh, biasanya kan tempat kemah kan emang rada-rada ya. Kemah pramuka juga. Iya, apalagi kayak kamar mandi, toilet gitu kan. Ada batunya. Iya. Ada batunya. Nah terus waktu itu gue tuh visit. Nah kebetulan syutingnya tuh emang overnight kan, jadi gue nyampe sana malam karena baru syutingnya juga sore kan. Gue nyampe sana malam, terus waktu itu tuh abang gokarnya tuh, waktu itu gue berangkat berdua sama videografer di Antelop waktu itu, anak magang Tari namanya. Dia nemenin gue kan buat jadi BTS. Terus pas nyampe kita naik gokar sampai gerbang Buperta tuh yang paling depannya tuh yang deket ada McD. Nah bapaknya nanya, "Mbak, ini masuk gak ya?" Gue bilang, "Iya Pak," gitu kan. Nah gue tuh lupa kalau misalnya Buperta tuh bahkan kalau lu udah masuk gerbang pun ke ke kayak kawasan spot-spot kemahnya tuh masih jauh banget kan. Nah terus sialnya lagi adalah si bapak gokar ini sebelum nurunin kita dari mobil, dia udah nerima order lain lagi gitu. Jadi dia harus segera jemput kan. Jadi pas udah masuk dikit nih, terus udah kayak mungkin di tengah-tengah gitulah, seperempat masuk gitulah, seperempat masuk ke Buperta. Si bapak ini ngomong,
Kak ini kayaknya kalau misalnya lebih jauh lagi saya nggak bisa, saya harus jemput penumpang gitu kan. So udah nih gue sama Tari bingung, udah malah ini gelap semua gitu kan, gak ada lampu gitu kan. Terus akhirnya dan itu gerimis posisinya, gerimis. Terus kayak gue bilang, oh ya udahlah Pak, kan gue nggak bisa ya udah gue mau gimana lagi gitu kan. Berdua juga. Iya, Ada malas poin juga ya. gitu kan. Iya. Terus kayak ya udah Pak, kita turun sini aja gitu. Pas itu setelah gue tanya Tari ya, Tari gimana turun sini, ya udah gitu kan. Turun tuh berdua. Dan ternyata dari situ tuh masih jauh banget. Dan kita tuh jalan berdua ngelewatin bener-bener jalan kecil nih di tengah-tengah hutan gitu, kiri kanan hutan. Dan itu itu gelap, gak ada lampu. Jadi kita pakai flash HP gitu loh. Indiana Jones. Iya. Kenapa lu nyambungin ke situ sih? Indiana Jones Tapi emang berdua. iya sih. Tapi kan nggak pakai flash HP. Oke. Ya, jadi kita jalan berdua pakai flash HP nih. Awalnya jalan biasa gitu kan. Jalan biasa, misah gitu kayak ngelewatin becek gitu kan, karena kan gerimis. Terus lama-lama kok makin gelap gitu kan, dan itu gelap bener-bener kayak udah jauh dari cahaya yang di sana dan jauh dari cahaya yang sana gitu. Jadi bener-bener lu nggak bisa ngeliat apa-apa lah kalau misalnya nggak ada flash. Terus akhirnya lama-lama gue sama Tari tuh kayak deketan, terus pegangan tangan, gandengan gitu loh, gandengan. Terus akhirnya kita sambil kayak baca doa gitu loh, karena kan udah mulai ada nggak enak gitulah suasananya gitu, berasa gitu. Terus habis itu kita posisinya tuh udah lagi di tengah-tengahnya gitu, pokoknya bener-bener jauh dari yang banyak orang. Sebenarnya nggak banyak orang juga sih, sebenarnya kan ada tenda-tenda gitu kan yang jual pop mie gitu kan. Nah itu kita udah bener-bener jauh banget dari situ, kita bener-bener di tengah-tengah hutan. Terus habis itu tiba-tiba tuh kita lagi jalan sambil doa, tiba-tiba kayak ada suara cewek ketawa ngakak gitu, sumpah. Itu kayak jelas banget kita berdua denger. Terus pas kita denger, gue cuma bisa gini, gue cuma bisa ngeliat dia ngeliat gue gini. Terus udah kita diem. Darah lo turun. Iya. Pala dulu. Iya. Palanya kayak berasa gede dulu gitu. Kayak, wah anjir nih gitu kan. Terus kita gue sama dia tuh pegangan tangan makin erat gitu kan, makin erat. Terus kayak kita makin kumat gitu, kayak berdoa gitu kan. Gitu. Terus kita jalan makin cepat. Terus abis itu hujannya tuh makin deras anjir. Jadi kita basah. Terus kayak aduh ini gila serem banget gitu kan. Terus udah pokoknya kita waktu itu tuh moto gue sama dia, posisinya gue sama dia tuh gak tahu spotnya tuh di mana. Iya. Lo jalan blind aja gelap gitu. Kita tahu waktu itu spotnya spot 4, gue inget banget. Spot 4, tapi kita nggak tahu jalannya kemana. Jadi ya udah kita ikutin aja arahan gitu kan. Arahan nanya orang pas abis nanya orang waktu itu. Terus kita jalan, Tari, udah nih kita pokoknya sekarang goalnya kita ngeliat cahaya dulu ya. kita jadi peradaban dulu. Mana jual tempo lama kayak gitu ya. Iya. Terus akhirnya gimana? Lo nyampe nggak? Akhirnya nyampe setelah lewatin toiletnya tuh yang banyak. Itu serem banget sih toiletnya. Terus kayak gue tuh ngelewatin 2 tempat bercahaya. Yang pertama kayak hall juga gitu kan, hall gede gitu. Ya kan. Nah terus pas dilihat ternyata kosong gitu hallnya. Terus pas jalan lebih jauh lagi ke dalam, nemu hall, terus abis itu ada asisten, ada Ari gitu. Kayak akhirnya gitu loh. Tempat gue nih. Iya, terus gue kayak sama Tari langsung lari gitu cepet-cepet ke sana. Terus pas udah nyampe sana, wah gila gue udah lega banget sih. Tapi gue ngebayangin cerita lo tadi di hutan, malam-malam hujan tuh. Itu serem banget sih. Kombinasi yang nyebelin banget sih. Iya, kemudian. Dan itu beneran jauh, dan yang bikin desperate tuh gue sama Tari tuh sama-sama nggak tahu jalannya kemana ya? gitu. Orang hutan dengan orang buta ya, kayak iya. mana? Cuma ngikutin setapak aja ya. Iya, parah banget itu. Cuman tunggu selamat sih. Iya, untungnya gue selamat sih. Nggak disasar-sasarin gitu kan. Siapa tahu lo tiba-tiba Muter-muter. nyampe McD tiba-tiba. Kenapa nyampe McD dong? Kalau yang bebeknya enak dong gue makan. Kak, gue nggak jadi visit nih. Kalau lo gimana, Jay? Apa ya? Terkait Overall kan syuting. karena gue pertama kali syuting baru kemarin Januari, pertama kali magang, dan gue syutingnya di situ, dan gue belum selama ini ya, untungnya gue belum pernah ngalamin kejadian horor. Overall gue ngalamin kejadian horor tuh biasanya karena gue sering naik gunung, ya tau lah gunung seperti apa. Pertama gunung, kedua ya tempat perkemahan juga. Karena gue dulu sering kemah-kemah dan macam sebagainya, di tempat perkemahan tuh mesti adalah. Oke. Oh itu banyak banget sih Nah, pasti itu. gosipnya. Tapi kalau misalkan secara syutingan sih gue belum pernah ya. Untungnya aja ya. Kalau Dan gitu jangan- mungkin pertanyaannya gue ganti. Pengalaman horor yang menurut lo, anjir ini serem banget nih, gue nggak mau ngalamin lagi. Dari semua yang tadi udah lo dapatkan, satu yang anjir nih
Ultimate nih. Ultimate nih. Jadi gue waktu itu gini. Gue lagi tidur di kamar tuh. Gue umur berapa ya? Pokoknya SMA tuh kalau kuliah gue lupa deh. Di antara kayak gitu tuh. Gue lagi tidur malam nih. Gue nggak sadar, gue tuh bangun. Nah yang nggak gue sadar adalah gue bisa ngeliat diri gue sendiri dan gue baru tahu ketika itu gue Rogo Sukmo. Iya, jadi kalau lu belum tahu Rogo Sukmo itu, jadi jiwa gue itu bisa keluar dari tubuh gue. Sumpah. Iya. Nah, gue gak sadar itu. Gue lihat, ini paling mimpi. Gue mikirnya kayak gitu. Ini paling mimpi. Sampai gue bisa jalan-jalan Astral. tempat gue itu dekat mall. Jadi bener-bener dekat, cuman jalan 5 menit lah dari rumah gue ke mall. Gue jalan ke mall. Kayak gue mimpinya kayak jalan-jalan aja. Sorry gue potong. Dunia astral tuh kayak gimana di pemandangan lo? Apakah sama kayak dunia nyata atau justru kayak Insidious tuh yang banyak kabut gitu? Gue cuma gelap. bisa perspektif gue ya. Kalau misalkan ada orang lain yang berkata beda, ya itu pandangan orang beda-beda ya. Jadi kalau menurut gue waktu itu pandangan gue sendiri adalah gue tuh kayak ada rasa di mana gue tuh tahu dia tuh siapa, tapi gue tuh nggak pernah ketemu dia tuh siapa. Jadi gue tuh tahu dia tuh bude gue. Misalkan dia bude gue, tapi gue nggak tahu dia tuh siapa. Gue nggak pernah ketemu sama sekali dalam hidup gue, dan ternyata setelah gue telusur, gue lihat berkas dan macam sebagainya, ternyata dia bude dari budenya gue. Waduh. Jauh banget, yang udah lama laun meninggal gara-gara waktu peperangan dan macam sebagainya. Nenek moyang itu ya? Iya, nenek moyang. Bude moyang. Cerita. Bude moyang. Lanjut cerita yang tadi. Terus gimana? Ya udah, gue bangun jalan, ya itu yang terjadi. Gue ngelihat ini siapa, gue tahu, tapi gue nggak pernah ketemu nih siapa. Dan tapi gue tahu itu bude gue. Aneh gak? Gue nggak tahu jelasinnya Gue gimana. juga bingung sih, karena gue belum pernah ngalamin. Ya maksudnya gue bisa Sensasi, menjelaskan misalkan ini bude gue ketemu bude gue, tapi gue tuh tahu itu bude gue, tapi ternyata gue belum pernah ketemu sama seumur hidup gue, dan ternyata itu yang mengetahui adalah kodam gue. Aduh, oke. Kodam Ternyata gue yang complicated tahu. ya. Ada isinya orang Ya. ini ternyata. Ada kodamnya. Kodam, kalau lo nggak tahu, kodam itu yang istilahnya yang jaga tubuh. Turun-temurun. Turun-temurun. Gitu ya. Bisa dikatakan gue itu ada keturunan lah istilahnya. Terus diturunkan kodam itu ke gue gitu. Terus yang tahu ternyata kodam gue. Jadi secara tidak sadar yang bereaksi adalah kodam gue, yang tahu itu siapa. Gitu. Terus tapi itu pikiran kodam, nggak tahu apa yang terjadi dengan itu. Gue nggak bisa menafsirkan apa yang terjadi. Cuman setelah gue sadar bahwa ada sesuatu yang aneh di situ, gue bergegas lari ke tempat di mana gue tidur, yaitu kamar gue kan. Di kamar gue itu kan gue lagi tidur di sini. Di sini tuh banyak setan lagi mau ngerumunin masukin gue. Dan yang jagain di sini kodam gue. Kalau ini waktu itu gue lihat kodam gue tuh yang ini apa? Kayak bayangin ya, tentara Jawa yang pakai ini apa? Tombak. Pagi gini dia ngalangin setan-setan yang mau pada masuk ke gue. Karena gue waktu itu posisinya tubuh gue lagi kosong. Gitu. Terus lo masuknya gimana? Gue nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba gue pengen nggak tahu apa yang terjadi di pikiran gue, langsung gue tidur masuk gini. Udah masuk. Iya, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngontrol sampai sekarang dengan apa yang terjadi, gimana cara gue balik, dan gue nggak bisa menafsirkan cara gue balik dan macam sebagainya. Itu terjadi dengan begitu saja gitu loh. Tapi itu pernah kejadian lagi nggak dewasa ini atau? Pernah. Tapi itu udah kontrol lo atau masih Udah kontrol. tiba-tiba? Itu udah kontrol. Serem ah. Gue sampai bisa gue Rogo Sukmo. Waktu itu gue pernah nyoba ya. Gue Rogo Sukmo ke Jakarta karena ke tempat teman gue. Gue pengen tahu teman gue kenapa dan macam sebagainya. Ke tempat teman gue. Timeline waktunya sama, jalannya sama kayak dunia kita. Tapi gue nggak tahu gimana caranya gue nyampe sana. Gue cuman pikiran gue pengen nyampe sana, nyampe aja. Karena berbekas pengalaman gue yang dulu ya. Berbekas pengalaman gue yang tahun kalau nggak salah 2009 gue ke Jakarta waktu itu. Cuman itu aja. Tapi yang ingatan itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyampe situ aja. Terus tahu tuh si temen gue kenapa dan macam sebagainya, dan gue udah mengalami itu selama kalau nggak salah 5 kali sih. 1 kali tanpa kontrol dan 4 kali dengan kontrol. Tapi itu capek banget sih. Kayak lo ibaratnya lo habis sunat langsung lo futsalan. Jadi itu secapek itu aja. Analoginya. Gue nggak tahu analoginya gimana, tapi capek banget aja. Bukan capek sih, lebih ke sakit ya. Bodoh itu ngapain?
tapi capek aja rasanya tuh kayak apa ya, kalau bisa diibaratkan kayak apa ya, keliling lapangan tapi yang berkali-kali tuh gitu. Emang capek banget. Sama syuting kan lebih capek itu deh kayaknya. Ya, oke. Kayak abis syuting lu masih harus olahraga lagi, mungkin Ya. itu lebih tepat sih. Ya itu kayaknya. Terus habis olahraga sunat. Nah, udah. Sunat tetap harus sunat ada. ya. Tetap harus ada. sunat. Kan kebersihan. Teknologinya. Gua sepertinya Tolong ya. udah aja ya, gue takut. Gue agak menyesal nih. Iya, gue menyesal. Ya udah, kalau ada yang mau nanya langsung ke Anjay aja ya, dia buka Rogo Sukmo segala macam jangan gitu. dong. Ya udah, thank you ya semua. Gue takut, gue mau pulang. Bye. Ya, bye.